Selamat siang dan shalom. Selamat berjumpa kembali di acara Mari Berdoa dan Belajar Firman Tuhan, buku Roh Nubuat, tulisan dari Nyonya White, dan juga Alkitab melalui program Sekolah Sahabat. Telah hadir bersama kami pembicara kita, hamba Tuhan Pendeta Putra Sahabat Sinaga, yang akan membahas tentang bacaan sekolah buku Roh Nubuat, dan juga hamba Tuhan Pendeta Joseph Ringo-Ringo, dan sebentar lagi Pendeta Chandra akan hadir bersama kita mengajar sekolah sahabat. Jangan lupa, program ini adalah bahagian daripada program Study Plan I Will Go, ya, di mana kita semua mengharapkan agar masing-masing kita komit menyiapkan satu jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus yang belum advent, dan satu jiwa yang sudah advent kembali kepada Yesus yang sudah lama murtad. Nah, bila mana jiwa-jiwa ini sudah kita komitmenkan, kemudian kita akan doakan, kita akan lawat, nah semua kerinduan, keinginan untuk menyelamatkan jiwa itu harus datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak, kita akan rasa bosan, jenuh, ya, dan kehilangan akal untuk membawanya kepada Tuhan. Tapi kalau kita mau menginjil, I will go, oleh karena kita sudah kepenuhan Tuhan Yesus Kristus, sudah bertemu dengan Yesus, bergaul dengan Yesus, maka Roh Kristus ada dalam diri kita, dialah yang menggerakkan kita untuk semangat, memperhatikan, dan mencari jiwa. Jangan lupa, penginjilan I will go bukan sekedar menyebarkan buat baik. Penginjilan I will go adalah menjangkau manusia untuk datang kepada Yesus Kristus. Jadi fokus sampai dia berkata kepada Yesus. Yesus katakan, ikutlah aku. Dia katakan, ini aku. Demikianlah maksud dan tujuan pelayanan kita. Mari kita dengarkan lagu pujian yang akan disampaikan melalui video ini. Dengarkanlah
berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setengah hari bekerja ini. Tuhan telah pimpin kami. Terima kasih Tuhan karena Tuhan mau bertemu dengan kami di siang ini. Berbicaralah Tuhan bersama dengan kami melalui hamba-Mu, baik itu Pendeta Putra Sinaga dan juga Pendeta Chandra Paulus. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Pendeta Putra. Baik, shalom, selamat siang kepada Bapak, Ibu, sekalian dimanapun. Ini siapa? Sahabat Sinaga. Shalom Pendeta Budi Solihin. Iya, Kita puji Tuhan untuk kesempatan pada siang hari ini. Kita akan lanjutkan pelajaran kita dari tulisan Roh Nubuat tentang doa iman bagian yang kedua. Ya, kemarin kita sudah belajar bagaimana Tuhan mau melakukan banyak perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita, teristimewa supaya masing-masing kita terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak membatasi akan permintaan kita, ya. Tidak, Tuhan tidak pernah batasi, tetapi Tuhan mau memberikan yang terutama, ya, yang terbaik, yang terpenting dari hal-hal yang memang kita butuhkan. Tuhan rindu untuk melakukan hal itu. Tapi Tuhan mau supaya masing-masing kita tidak dikendalikan oleh perasaan kita. Ya, Tuhan mau supaya masing-masing kita dikendalikan oleh Tuhan. Ya, teristimewa di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, baik sebagai seorang pendeta, penatua, sebagai anggota jemaat, Tuhan mau supaya masing-masing kita memiliki doa iman, ya, dalam kehidupan kita. Ya. Kita lanjutkan, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Baik. Doa dan iman berpegang pada kuasa Tuhan. Tulisan Roh Nubuat mengatakan, iman yang sejati dan doa yang benar, alangkah kuatnya kedua hal tersebut. Ya. Iman yang sejati dan doa yang benar. Ya, begitu kuat kuasanya. Ya. Saudara, ini satu hal yang sangat penting saya highlight. Bagaimana, apakah kita sudah memiliki iman yang sesungguhnya, iman yang sebenarnya, dan apakah kita juga sudah melakukan doa yang sebenarnya? Jika kedua hal ini katanya disatukan, ada kuasa yang luar biasa daripada Tuhan yang akan kita peroleh. Kedua hal tersebut adalah seperti dua tangan yang dengannya manusia, ya, bermohon, berpegang pada kuasa kasih yang kekal. Jadi saudara, iman dan doa itu ibarat dua tangan yang sedang berpegang kepada kuasa kasih Tuhan. Ya, jadi kita tidak bisa timpang, tidak bisa hanya doa, tidak bisa hanya iman. Dua-duanya ibarat kita sedang berpegang. Kalau kita hanya satu mungkin tidak akan kuat, ya, bisa kita terjatuh. Tuhan mau supaya kita memiliki doa iman. Iman adalah percaya kepada Allah, yaitu bahwa Ia mengasihi kita. Ya. Saudara, sering sekali kita, ya, terganggu di dalam kepercayaan kita kepada Allah. Kita sering menganggap bahwa Allah membiarkan segala sesuatu, kenapa Allah melakukan hal ini, kenapa kita tidak berhasil di dalam pekerjaan Tuhan. Mungkin kita menganggap, Tuhan tidak kasih, Tuhan tidak mengasihi. Ya. Saudara, jangan kita, ya, goyang di dalam iman kita. Iman adalah mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Saudara, ini juga suatu hal yang luar biasa. Ya. Dengan kita percayakan sepenuhnya kepada Allah, kita tahu sebenarnya proses dalam perjalanan kehidupan kita ada seorang yang mengendalikan, menuntun kehidupan kita. Ingat, kemarin kita sudah belajar dalam tulisan Nubuat, jangan biarkan perasaan mengendalikan kehidupan kita. Jadi kita harus percaya sepenuhnya bahwa Allah itu mengasihi kita, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu yang terbaik jika memang kita sudah berpegang pada dua tangan kita, yaitu doa dan iman kepada Allah. Jadi gantinya memilih jalan kita sendiri. Nah, ini
Iman itu akan menuntun kita untuk memilih jalan kepada Allah. Nah, inilah mengapa kita kemarin memfokuskan pada doa, sekarang lagi difokuskan tentang hal yang kedua, yaitu tentang iman, karena iman akan menuntun kita kepada Allah. Dia akan automate pilot, ya, mengarahkan kita kepada Allah. Ya, dalam hal apa? Dalam hal ketidaktahuan kita, maka iman itu akan memberikan hikmatnya, kita akan menerima hikmat daripada Allah, ya. Kemudian apalagi di dalam iman kita, ketika kita memiliki iman kepercayaan kepada Allah, ketika kita lemah, maka Allah siap untuk memberikan apa? Kekuatan. Mungkin di dalam keberdosaan kita, kelemahan kita, kita terjatuh di dalam pelanggaran, maka dalam iman, maka Allah akan memberikan apa? Kebenarannya. Ya. Saudara-saudara, kehidupan kita, diri kita sudah menjadi miliknya. Ya, iman mengakui kepemilikannya, dan saudara dan saya siap untuk menerima apa? Berkatnya. Itu makanya biarkan Allah, ya, biarkan Allah yang mengendalikan kehidupan kita, biarkan kita menjadi milik Allah. Iman itu akan menuntun kita kepada Allah, dan saudara dan saya akan menerima berkat di dalam pergumulan kita. Ya, kebenaran, kejujuran, kesucian ditunjukkan sebagai rahasia sukses kehidupan. Oh, puji Tuhan. Ya, tulisan Roh Nubuat ini menekankan, ya, rahasia sukses kehidupan, ya, adalah kebenaran, hidup benar, hidup jujur, hidup suci. Dan tentu saudara, ya, dunia pun tidak menolak perkara ini, apalagi surga, ya. Tapi ya, kita berbicara untuk hal yang lebih tinggi daripada sekedar percaya pada perkara-perkara dunia saja, ya. Nah, imanlah yang menempatkan kita untuk semua ini, ya. Setiap dorongan yang baik atau aspirasi, pandangan, ya, adalah pemberian Allah. Jadi, iman menerima dari Allah kehidupan yang hanya dapat memberikan pertumbuhan dan daya guna yang apa? Benar. Saudara, iman yang sanggup untuk membuat kita memiliki semua hal, ya, semua hal. Kehidupan kita harus selaras dengan permohonan kita. Nah, saudara, ini sangat penting sekali. Tulisan Roh Nubuat mengatakan, ya, hidup kita harus selaras dengan apa yang kita doakan. Seperti kemarin kita sudah belajar, Tuhan mau sebenarnya kita bekerja, ya, Tuhan mau supaya kita menginjil, supaya kita meminta kepada Tuhan, tetapi kita tidak mau menginjil. Saudara, itu tidak selaras, ya. Ketika kita meminta sesuatu, maka itu harus sesuai. Berdoalah dalam apa? Di dalam iman. Pastikan untuk membawa hidup Anda selaras dengan permohonan Anda, agar Anda dapat menerima berkat yang Anda doakan. Saudara, apapun yang sedang saudara dan saya gumuli, ya, terutama di dalam konteks pelayanan gereja, I will go, ya. Kita akan pergi untuk menyampaikan kabar pengharapan, kabar keselamatan kepada orang. Saudara, selaraskan katanya permohonan kita, ya, selaraskan permohonan kita dengan apa? Kehidupan kita, ya. Supaya apa? Supaya kita memperoleh keberhasilan, kita memperoleh apa yang kita doakan itu. Ya. Janganlah iman kita melemah, karena berkat yang diterima sebanding dengan iman yang dijalankan. Ya. Jadi saudara, kalau kita, ya, di dalam pergumulan kita, di dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, ya, iman kita lemah, ya, itu sebanding hasilnya, ya. Sama seperti yang sering kita dengar, ya, kualitas sebanding harga sebanding dengan kualitas katanya, ya. Jadi kalau iman kita kecil, ya, maka hasilnya pun tidaklah maksimal. Alkitab berkata di dalam Matius 9 ayat 29, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi saudara, ini fokus kepada iman kita, bagaimana iman kita merespon terhadap apa? Pergumulan kita, ya. Dalam Matius 21 ayat 22 kembali dikatakan, apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan kedua ayat ini, ya, tergantung kepada iman kita, tergantung bagaimana kita benar-benar percaya di dalam apa? Doa kita. Kemudian hal penting lainnya adalah, Yesus katakan, permintaan kita tidak pernah apa? Tidak pernah dibatasi oleh Tuhan, ya. Permintaan kita tidak pernah dibatasi.
Tapi bagaimana iman kita? Ya, bagaimana iman kita di dalam doa yang kita sampaikan kepada Tuhan? Ya, apakah kita memiliki iman yang berkualitas, ya, atau tidak? Ya, Tuhan berjanji, kamu akan menerimanya jika kamu memintanya di dalam doamu dengan penuh apa? Kepercayaan. Ya, Tuhan mau lihat yang terbaik, tapi juga Tuhan melihat juga kepercayaan atau keseriusan kita di dalam apa? Permohonan kita. Ya. Kembali dikatakan di dalam buku Testimonies for the Church, dikatakan berdoa, percaya, bersukacitalah. Ya. Saudara, mungkin tahapan pertama mungkin kita bisa lakukan berdoa. Tetapi ketika kita berdoa, apakah kita masih percaya kepada Tuhan? Apakah kita masih bersukacita walaupun mungkin jawaban permohonan kita belum? Ya. Tuhan katakan, nyanyikanlah pujian bagi Tuhan karena Dia telah menjawab doa-doa kita. Oh, bagaimana kita bisa menyanyikan pujian kepada Tuhan jika di dalam doa kita, permohonan kita belum belum dijawab? Saudara, disinilah peran daripada iman, saudara dan saya. Ya. Jika kita berdoa dengan penuh kepercayaan, katanya Tuhan dalam Matius pasal 21 tadi, kamu akan menerimanya. Ya. Saudara, berdoa, percaya, bersukacitalah. Banyak orang yang berdoa, akhirnya tidak percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia, imannya tidak bertumbuh. Kepercayaan tidak bertumbuh di dalam apa? Doanya. Dalam Ibrani 10:23, firman Alkitab berkata, sebab ia yang menjanjikannya adalah apa? Setia. Saudara, satu hal yang luar biasa, bahwa kita sedang berbicara, kita sedang berdoa kepada seorang yang setia terhadap janjinya. Kita tidak sedang berbicara dengan manusia yang janji, tapi mungkin sulit untuk menepati janjinya, sering ingkar janji. Saudara, kemarin kita sudah belajar, ya, bahwa apa? Allah itu adalah Allah yang apa? Allah yang setia. Ya. Dia akan menepati setiap apa yang Dia sampaikan, apa yang Dia janjikan kepada kita. Ya. Jangan ya mencari apa? Memberikan solusi nasihat kepada manusia atau mencari jalan keluar, katanya kemarin. Ya. Tuhan memiliki banyak janji dan Tuhan mau supaya kita menuntut janji itu. Seberapa banyak kita menuntut janji-janji Tuhan? Ingat, seorang yang sedang kita ajak untuk berbicara adalah seorang yang setia untuk menepati apa janjinya. Tidak ada satupun permohonan yang jika itu disampaikan dengan sungguh-sungguh akan sia-sia. Saudara, ini adalah suatu kepastian ya yang Tuhan sampaikan kepada kita pada siang hari ini. Tidak ada permohonan yang jika kita sampaikan dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan akan sia-sia. Saluran terbuka arus mengalir, itu akan membawa serta khasiat penyembuhan, seterusnya mencurahkan pemulihan kehidupan dan kesehatan dan juga apa? Keselamatan. Saudara, inilah yang akan kita peroleh jika kita berdoa, percaya, dan bersukacita meskipun proses dari jawaban daripada doa kita sedang dalam sebuah apa? Sebuah proses. Tapi Tuhan berjanji ada penyembuhan, pemulihan kehidupan, kesehatan, dan keselamatan jika kita apa katanya? Berdoa, percaya, dan bersukacita. Saudara, Tuhan menerima doa iman. Doa iman yang rendah hati dan tepat. Ya, terjemahan yang lain smart katanya, cerdas. Ya, jadi mungkin kita enggak asal-asal ngomong kepada Tuhan atau ada orang asal enggak pikir gitu ya. Jadi memang kita yang sungguh-sungguh kita pikirkan dan kita minta dengan hati yang keluar dari bibir yang sungguh-sungguh katanya sepenuhnya dapat diterima oleh Tuhan. Jadi di dalam doa iman kita harus sampaikan dengan hati dan permintaan kita harus tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan asal sampaikan padahal itu kita tidak butuhkan. Saudara, Tuhan berjanji pada siang hari dalam tulisan nubuat ini, sepenuhnya dapat diterima oleh Tuhan. Doa iman adalah doa yang menyentuh hati, yang didengar di surga dan akan dijawab, memperoleh balasannya di mana? Di bumi. Saudara, ini luar biasa doa iman. Ya, itu menyentuh surga dan akan memperoleh apa? Balasannya. Dalam Alkitab Yesaya 66 ayat yang kedua dikatakan, tetapi kepada orang inilah aku memandang, ya,
kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firman-Ku. Yesaya 66 ayat kedua. Perhatikan saudara tulisan Nabi Yesaya, dikatakan Tuhan memandang kepada orang tertindas, orang yang patah semangatnya, ya, yang gentar kepada firman siapa? Tuhan. Yesaya 57 ayat 15 mengatakan, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam itu selamanya dan maha kudus selamanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang apa? Yang remuk. Mazmur 51 ayat 17, Raja Daud berkata, "Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu." Saudara, suatu janji Tuhan bahwa Tuhan itu dekat, Tuhan itu memandang, Tuhan itu memandang kepada orang yang tertindas, memandang kepada orang yang patah semangatnya, tetapi juga kepada orang yang apa? Gentar kepada firman Tuhan, orang takut kepada firman Tuhan. Tuhan walaupun di tempat yang tinggi, tetapi dia bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati. Saudara, kutipan sebelumnya tadi katakan bahwa jika dengan rendah hati, jika dengan sungguh-sungguh, jika kita dengan cerdas, dengan smart, dengan tepat memohonkan permohonan sesuai kebutuhan kita, Tuhan katanya akan apa? Akan berikan sepenuhnya, tidak ada doa yang sia-sia. Dan Mazmur 51 ayat 7 mengatakan, supaya mulut kita memberitakan pujian-pujian kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya. Jangan risau, saudara. Ya. Desak permohonan Anda dengan iman. Ya. Oh, luar biasa. Desak. Tuhan akan menjadi bagian kita. Jika segala sesuatu dalam kehidupan kita, kita berikan kepada Tuhan. Doa kita yang tidak bersemangat dan setengah hati tidak akan membawa kita kembali dari surga. Ya, saudara, jika kita tidak semangat dalam doa kita tidak sungguh-sungguh, jika kita setengah-setengah dalam kepercayaan kita meminta kepada Tuhan, saudara, ya, kita tidak akan peroleh apa-apa dari surga. Ingat tadi dalam kutipan tadi, bahwa itu ketika kita sampai dengan sungguh-sungguh, ya tidak sia-sia. Surga akan balas jawabannya di bumi, katanya. Saudara, kita perlu mendesak permohonan kita. Dengan apa? Mintalah dengan iman, menunggu dengan iman, menerima dengan iman, bersukacita dalam pengharapan. Dan bagi setiap orang yang mencari janji firman Tuhan, katakan apa? Akan memperoleh, akan menemukannya. Jadi saudara, di dalam permohonan kita, kita desak, kita minta dalam iman, kita tunggu dengan iman, kita terima dalam iman, walaupun kita belum apa? Walaupun kita, saudara, besok kita akan belajar bagaimana doa iman. Sebagai orang Kristen, kita harus sanggup menerima berkat itu dengan iman kita, walaupun kita belum apa? Belum memegang atau memperolehnya. Tapi kita dengan iman sudah harus sanggup untuk merasakannya. Saudara, bersikaplah sungguh-sungguh dalam hal ini. Ya. Meminta dengan iman, menunggu dengan iman, menerima dengan iman, dan bersukacita di dalam apa? Pengharapan kita. Ya. Carilah Tuhan dengan segenap hati. Orang-orang yang menaruh jiwa dan kesungguhan dalam segala hal yang mereka lakukan itu hal-hal yang bersifat sementara, sampai upaya mereka dimahkotai dengan kesuksesan. Ya. Tetapi dengan kesungguhan yang kuat, pelajari usaha mencari berkat-berkat yang melimpah yang telah dijanjikan Tuhan, dan dengan usaha yang tekun dan tekad, Anda akan memiliki terangnya dan kebenarannya serta anugerahnya yang apa? Berlimpah. Ya. Dalam ketulusan, dalam jiwa yang lapar, berserulah kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya. Bergumul dengan agen surgawi sehingga hingga Anda memiliki apa? Kemenangan. Tempatkan seluruh keberadaan Anda ke dalam tangan, ke dalam jiwa, tubuh, ya, roh Tuhan, dan tetaplah sebagai oleh Allah. Agen mengabdi, digerakkan oleh kehendaknya, dikendalikan oleh pikirannya, diresapi oleh siapa? Oleh rohnya. Ya. Saudara, beritahukan kepada Yesus keinginan Anda dalam ketulusan jiwa Anda. Ya. Apa keinginan Anda dan saudara dan saya pada siang hari ini? Tentu saudara, Tuhan tidak pernah membatasi apapun kebutuhan kita. Tetapi apakah saudara dan saya memiliki suatu kerinduan di dalam permohonan kita untuk memenangkan jiwa? Apakah Anda memiliki? Tuhan bisa berikan yang lain-lain. Tetapi apakah kita memiliki keinginan, kerinduan yang sungguh-sungguh
untuk kita memenangkan jiwa kepada Tuhan. Saudara, beritahukan kepada Yesus. Ya. Beritahukan kepada Yesus. Saya punya pengalaman bagaimana saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya belum ada jiwa, saya belum ada baptisan. Saya tidak tahu, coba kirim Tuhan. Engkau yang punya pekerjaan ini. Ya. Dan Tuhan dengan caranya yang ajaib kirimkan jiwa. Saudara, dengan apa? Ada seseorang yang hanya melihat nama saya karena ada namanya Putra Sahabat Sinaga. Dia sahabat, oh ini sahabat, ini pasti ini. Kemudian dia kontak. Dan dia bilang, saya pernah dulu sekolah di sekolah ini, sekolah Tuhan. Dan saya belajar tentang sahabat juga. Dan saya rindu untuk belajar. Oh, puji Tuhan, saudara. Dan akhirnya dia dibaptis. Tuhan bisa memberikan, ada 1001 cara yang Tuhan dapat lakukan jika kita memiliki keinginan. Dan itu kita sampaikan dalam apa? Ketulusan. Saudara, permasalahannya adalah apakah saudara saya punya keinginan? Anda tidak diharuskan untuk mengadakan pertentangan yang panjang dengan atau mengkhotbahkan suatu khotbah kepada Tuhan, tetapi dengan hati yang berduka atas dosa-dosa kita. Katakan, selamatkan aku, Tuhan, atau aku apa? Binasa. Saudara, kita tidak perlu mungkin ya panjang-panjang atau seperti kita berkhotbah kepada Tuhan untuk permohonan. Tuhan hanya mau hati yang remuk datang kepadanya, kita mengakui segala dan kita katakan, Tuhan, ya, selamatkan aku. Ada harapan untuk jiwa-jiwa seperti itu. Mereka mencari, mereka meminta, mereka mengetuk, dan mereka akan apa? Menemukannya. Ketika Yesus telah mengambil beban dosa yang menghancurkan jiwa, maka apa? Maka Anda akan mengalami berkat kedamaian Kristus. Saudara, Tuhan menjawab doa iman dengan penuh kuasa. Alkitab, pelajaran kita pada siang hari ini menceritakan bagaimana Elia, dia memiliki iman. Dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menurunkan api dari langit untuk membakar itu mesbah ketika ada pertanyaan dengan Ahab di Gunung Karmel itu. Saudara, Tuhan menyatakan dirinya seperti yang dia lakukan pada saat itu. Ada lagi seorang yang bernama Yakub. Dia memohon kepada Tuhan, dia bergumul, dia bergulat kepada Tuhan. Dia katakan, aku tidak akan melepaskan engkau sampai engkau memberkati aku. Saudara, luar biasa. Tuhan melihat kerinduan hati daripada Yakub dan dia berhasil. Ya, dan Tuhan katakan, engkau adalah seorang pemenang. Yang namamu bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Karena engkau ya bergumul dengan Tuhan dan engkau apa? Menang. Saudara, Tuhan mau supaya masing-masing kita siang hari ini menggunakan waktu untuk bergumul dengan Tuhan di dalam doa iman kita. Ada Elia, ada Yakub contohnya. Mereka adalah manusia sama seperti kita. Mereka juga punya kelemahan. Tetapi mereka telah menunjukkan bahwa mereka memiliki doa iman dan kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan mereka, menjawab doa mereka. Kuasa akan datang dari Allah sebagai jawaban atas doa iman. Ketika kita berdoa sungguh-sungguh untuk satu jiwa kepada Tuhan, maka kuasa akan datang bagi saudara dan saya. Doa iman. Saudara, Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pendeta Putra Sahabat Sinaga. Kita akan masuk kepada pelajaran sekolah sahabat. Pendeta Chandra Paulus, Direktur Kesehatan Conference DKI Jakarta akan pimpin kita dalam pelajaran hari ini. Sebelum itu, mari kita dengarkan lagu pujian berikut. Suara Yesus panggil, ku jawab bukan pergi, ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab bukan pergi, pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan dia
kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam program pendalaman Alkitab. Seri pendalaman Alkitab dalam hal ini pembahasan buku sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Khususnya saya akan membahas pelajaran yang Simon putus-putus, Simon. kepada saya pelajaran ke-7 di hari Selasa tanggal 11 Mei 2021. Selasa. Baik, maafkan saya karena agak terlambat tadi. Saya sempat dari luar. Kita akan melanjutkan pelajaran kita sepanjang minggu ini. Mungkin kita sudah belajar bersama dari pelajaran tentang perjanjian di Sinai ini, dari pelajaran hari Minggu dan hari Senin kemarin dan kemarin lusa. Itu yang berbicara tentang sebuah perjanjian kasih karunia dan penuntutan. Barangkali saudara ingat pelajaran kita ini juga beberapa waktu yang lalu berbicara tentang perjanjian Tuhan kepada Abraham, nenek moyang orang Yahudi, yang kemudian menurunkan Ishak dan menurunkan Yakub. Dan Yakub inilah yang kemudian melahirkan 12 bangsa, suku bangsa Israel. Dan ini menjadi bangsa Israel yang besar sesuai perjanjian Tuhan kepada Abraham. Nah, perjanjian kita pada siang ini adalah berkenaan dengan perjanjian Tuhan di Bukit Sinai. Kalau kita mempelajari saudara sejak pendahuluan sampai hari Senin yang lalu, kita dapat bahwa Tuhan memberikan janji-janji yang pasti, janji-janji yang indah kepada kita. Sebenarnya latar belakang sejarahnya adalah peristiwa pada saat orang Yahudi keluar dari perbudakan di Mesir, yang menurut buku perjanjian lama disebutkan lebih kurang 400 sampai 430 tahun. Satu jangka waktu yang cukup panjang. Kalau bangsa kita Indonesia ini pernah dijajah oleh bangsa Belanda lebih kurang 350 tahun, maka bangsa Yahudi pernah di bawah perbudakan, tidak dijajah di negaranya, tetapi di negara orang mereka diangkat, diperbudak di sana untuk membuat batu bata, kerja paksa, kerja rodi tidak dibayar, tidak diupah selama 400 sampai 430 tahun. Ini satu waktu yang panjang. Dan dalam pendahuluan buku sekolah sahabat kita sudah belajar yang lalu bagaimana seorang yang diperbudak itu seumpama seorang anak kecil yang sebenarnya hidup dalam kekurangan. Kalau kita perhatikan dalam introduction pelajaran ini, seorang anak yang tetapi jumlah susunya sangat sedikit, tapi satu saat dia mendapatkan susu dalam jumlah yang banyak, dalam jumlah yang besar, kemudian dia masih bertanya, berapa banyak yang saya akan minum? Ini yang digambarkan dengan kasih karunia, saudara. Kasih karunia Tuhan itu membawa bangsa Israel dari negeri perbudakan Mesir adalah sebuah karunia yang besar, di mana mereka akan memasuki satu negeri yang penuh dengan susu dan madu. Waktu mata-mata bangsa Yahudi itu masuk ke tanah perjanjian itu, mereka menggandar atau menggotong anggur yang besar berdua, saudara. Satu tandan anggur itu besarnya begitu berat, buahnya barangkali begitu besar, sehingga harus dipikul oleh dua orang. Itu menandakan bahwa negara Israel, tanah Kanaan, tempat mereka akan masuki itu adalah lahan yang subur. Makanya disebutkan penuh dengan susu dan madu. Sehingga mereka kelak akan berbahagia. Hanya persoalannya, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari negeri Mesir ini adalah karena kasih karunia dari Allah. Mereka berada di perbudakan 400 tahun itu. Pelajaran kita menyebutkan barangkali mereka telah kehilangan pengetahuan mereka lagi tentang siapa Allah mereka. Makanya kitab Hosea pasal 6 katakan, Hosea pasal 6,
Mari kita baca, saudara, mungkin ini perlu kita ingat dan pelajari kembali. Kitab Hosea pasal 4 ayat 6. Kalau ada yang memiliki Alkitab, bisa tolong membaca dan membukanya. Hosea pasal 4 ayat 6, ini saya ingin memberi gambaran tentang orang Yahudi. Disebutkan begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bagaimana orang Yahudi, bangsa pilihan, kalau ini mungkin di saat pembuangan Babylon, hampir sama dengan peristiwa perbudakan di Mesir. Di Babylon 70 tahun, di Mesir lebih lama 400 tahun. Mereka sudah lupa segala sesuatu. Pengajaran tentang hal-hal rohani yang tadinya mereka sangat kuat pegang, turun-temurun, kemudian mereka lupakan. Saya bisa bayangkan, saudara, bagaimana orang Yahudi di negeri Mesir itu tidak pernah beribadah kepada Allah Yahweh lagi. Mereka lupakan hari ibadah, hari Sabat itu, karena mereka harus bekerja juga di hari Sabat. Yang mereka lihat sehari-hari adalah berhala-berhala, dewa-dewa orang Mesir, dewa matahari yang disebut Ra atau Amon-Ra, yang biasa disembah oleh orang Mesir, itu yang mereka tahu. Tapi Allah yang tidak kelihatan, tidak mereka ingat lagi yang disebut Yahweh. Mereka taunya berhala-berhala, patung-patung yang banyak jumlahnya di negeri Mesir itu. Mereka sudah tidak biasa beribadah dengan cara-cara orang Yahudi. Mereka tidak ingat hari Sabat sebagai hari peribadatan. Mereka tidak mengenal lagi bait suci yang disebut Ka'bah itu, dengan rentetan upacara-upacaranya yang menunjuk kepada korban Mesias yang akan datang. Baik domba, lembu, atau burung tekukur yang dikorbankan, sudah tidak ada lagi di negeri Mesir perbudakan itu. Jadi itu sebabnya mereka lupa segala sesuatu. Dan Tuhan datang seumpama burung Raja Wali yang mau menyelamatkan anaknya. Melindungi dengan kepak sayapnya. Menuntun dia di atas sayapnya dan terbang. Pergi meninggalkan negeri Mesir yang sudah lama melupakan Allah Yahweh-nya. Dan mereka dibawa ke tanah Kanaan. Nah, ini yang kita akan pelajari siang ini adalah mereka akan masuk ke satu tempat yang namanya Perjanjian Sinai, Bukit Sinai. Kalau saya melihat ini perjalanan dari Goshen, di mana mereka diperbudak di muara sungai Nil di Mesir, mengadakan perjalanan menuju ke Kanaan. Tapi di pertengahan jalan itu ada Bukit Sinai yang mereka harus lalui. Disitulah nanti Musa akan menerima loh perjanjian. Perjanjian antara Allah dan manusia. Antara orang Yahudi dan Allahnya. Mereka akan diikat dengan perjanjian kasih. Hukum pertama sampai hukum keempat adalah mengikat tali kasih di antara orang Yahudi dengan Allahnya secara vertikal. Hukum kelima sampai hukum ke-10 mengikat tali kasih mereka dengan sesama mereka. Ini hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10. Jadi vertikal dan horizontal. Inilah perjanjian di Bukit Sinai yang akan diterima oleh bangsa Israel. Bentuknya adalah 10 perintah Allah atau hukum-hukum Allah. Jadi perjanjian ini telah diberikan pertama kepada Adam, bahwa turunannya akan berperang melawan kejahatan yang disebut ular itu. Keturunan Adam akan menginjak kepala ular sampai mati tentunya. Suatu saat akan dibinasakan setan ini. Tapi ular itu akan mematuk tumitnya. Perjanjian kedua kepada Nuh, bahwa orang yang jahat ini di zaman Nuh akan dimusnahkan untuk selama-lamanya, dan ada 8 orang yang akan mewarisi kebenaran firman Tuhan, yang bertahan dalam kehidupan yang benar ini, yang akan melanjutkan generasi di zaman Nuh itu
sampai pada hari ini. Dan tandanya adalah pelangi perjanjian itu. Tuhan tidak akan lagi mendatangkan air bah, tidak akan ada lagi kejahatan yang terlalu besar seperti di zaman Nuh, melainkan Tuhan akan tetap mengasihi orang jahat itu apabila dia berbalik dan bertobat. Jadi sejak Adam, musuh kita adalah kuasa setan. Sampai kepada zaman Nuh, musuh kita adalah kuasa setan melalui setan. Inilah orang-orang jahat melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Sampai kemudian di zaman Abraham Tuhan juga meminta dia untuk keluar dari Ur Kasdim itu tanpa syarat. Karena Ur Kasdim bukan satu tempat yang aman dan nyaman buat pertumbuhan rohani mereka. Mereka harus keluar dari situ dan mereka harus bergabung pada akhirnya di tanah Kanaan yang telah disediakan oleh Tuhan. Dan saudara yang kekasih, inilah perjanjian yang berikut. Perjanjian kepada Musa dan keturunannya kelak, di mana akan dijanjikan di Bukit Sinai sebuah perintah Tuhan yang terdiri dari 10 perintah Tuhan itu yang harus mereka taati. Saudara yang kekasih, perintah-perintah Tuhan ini tidaklah kita turut agar kita memperoleh keselamatan. Karena ajaran Gereja Masih Advent hari ke-7 berdasarkan kitab suci Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan juga tulisan-tulisan Roh Nubuat tidak pernah mengajarkan salvation by work, keselamatan oleh perbuatan, keselamatan melalui penurutan. Ini yang nantinya akan diwariskan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat di zaman Yesus. Bagaimana mereka mencari keselamatan melalui perbuatan baik, melalui penurutan hukum. Sehingga mereka disebut sebagai orang-orang legalisme yang selamat karena perbuatan atau penurutan. Kepercayaan kita tidak bergeser ke arah itu, saudara. Kepercayaan kita sampai saat ini di Gereja Masih Advent hari ke-7 adalah salvation by faith. Keselamatan oleh kasih karunia Tuhan. Kita selamat oleh karena kasih karunia Tuhan. Jadi apa peranan hukum dalam kehidupan kerohanian kita sebagai umat Masih Advent hari ke-7? Peranan hukum adalah buah dari iman kita atas kasih karunia yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma melalui pengorbanan darah Kristus. Sekali lagi, penurutan hukum bukanlah untuk keselamatan kita. Tapi penurutan hukum adalah gambaran kasih kita kepada Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita dan mati bagi kita melalui anaknya, Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena dia begitu mengasihi kita dan rela mati di atas kayu salib, maka kita pun hidup dalam kasih karunia-Nya dengan cara menurut kepada perintah-perintah-Nya. Apakah menurut kepada perintah-Nya berdasarkan perjanjian di Sinai ini adalah merupakan sesuatu hal yang berat, saudara? Kitab suci mengatakan tidaklah berat kalau kita melakukannya di dalam iman. 1 Yohanes pasal yang kelima kita akan baca nanti di rumah kita masing-masing. Sebenarnya menurut kepada hukum Allah, kata Rasul Yohanes, tidaklah berat kalau kita menyandarkan iman kita kepada anugerah Kristus. Dalam kehidupan Kristus, dia sudah memberi contoh dalam daging manusia, bahwa menurut 10 perintah Allah itu tidaklah berat. Dia pernah katakan di buku Matius pasal 5 itu, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Tuhan. Aku datang bukan meniadakan hukum Tuhan. Nah, kalau kita baca konteks ayat itu secara keseluruhan sampai di bagian bawahnya, hukum yang dimaksud oleh Kristus di Matius 5 itu adalah jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini. Ada 3 hukum itu yang dikutip oleh Yesus. Berarti Yesus sedang berbicara dalam konteks 10 perintah Allah yang merupakan perjanjian di Sinai ini. Di antara orang Yahudi
dan Allahnya. Dan waktu dibacakan ini tiap-tiap kali, di dalam bait-bait suci pada akhirnya, orang Yahudi katakan, kami akan menurutinya. Kami akan mengikutinya. Apakah mereka sanggup mengikutinya, menuruti 10 perintah ini, saudara? Sekali lagi, tidak ada hukum yang terlalu berat untuk dituruti, yang mengikat janji kita dengan Allah dan mengikat janji Allah dengan kita. Kalau kita melakukannya berdasarkan kasih. Saudara, lebih jauh, Rasul Paulus pernah berkata di dalam 1 Korintus pasal 13, kalau apapun katanya, 1 Korintus 13 ayat 1, saudara, mungkin kita baca saja ayatnya supaya lebih jelas kepada kita, bunyinya yang lebih tepat. 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat ini sangat penting. 1 Korintus pasal 13 ayat 1, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sekali lagi, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Apa maksudnya, saudara? Kita mungkin punya karunia yang berbeda-beda dan satu orang memiliki karunia yang lebih dari satu, banyak, ada yang 5, ada yang 3, ada yang 1, tapi ada yang tidak punya sama sekali. Kita mungkin punya karunia 5, bahasa, di sini disebut bahasa lidah kah, karunia untuk menyembuhkan kah, karunia untuk bernubuat kah, karunia untuk berbahasa lidah kah, karunia untuk berpengetahuan, atau membagi-bagi kebajikan kita melalui berkemurahan hati. Kalaupun kita memiliki banyak karunia, tapi kata Tuhan, kalau tidak punya kasih di dalam diri kita, maka sesungguhnya kita itu seperti apa? Gong yang berkumandang dan carang yang gemerincing. Ya. Saudara, dasar penurutan kita kepada janji Tuhan kepada kita di Sinai ini, 10 perintah Allah, seharusnya didasarkan atas kasih. Bukan semata-mata sekedar formalitas. Orang Yahudi dulu sering ditegur oleh Kristus oleh karena penurutan mereka didasarkan atas dasar formalitas, legalisme. Jadi mereka melakukan kebajikan, kata Alkitab, supaya dilihat orang. Supaya dikenal orang bahwa mereka orang yang beragama. Mereka gunakan jubah yang panjang-panjang supaya orang mengetahui bahwa mereka sedang beribadah. Mereka berpuasa, tidak mencuci mukanya bersih-bersih dan rapi. Supaya apa? Supaya mereka dianggap orang beragama yang sedang berpuasa. Tapi Yesus kan menegur itu. Kalau kamu berpuasa, bersihkanlah wajahmu itu. Jangan seperti orang baru bangun tidur, saudara. Ingin mempertunjukkan kepada orang lain bahwa dia berpuasa menjalankan ibadahnya. Sebenarnya upahnya sudah selesai sampai di situ. Tapi Tuhan menginginkan kalau kita melakukan kebaikan, itu bukan untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan diri kita supaya dimuliakan orang. Tapi kalau kita melakukan kebajikan, tangan kanan kita, katanya tangan kiri kita tidak perlu diketahui atau tidak perlu tahu. Artinya, saudara, bahwa perbuatan baik itu tidak menjamin keselamatan kita. Kita berbuat baik dasarnya oleh karena Tuhan sudah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Inilah makna yang lebih dalam dari perjanjian di Sinai yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Yahudi dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. 3 bulan lamanya mereka berjalan, saudara, dari mulai Goshen di Mesir, di sungai Nil itu, sampai ke Bukit Sinai.
dan mereka mengikat perjanjian dengan Tuhan di Gunung Sinai itu melalui 10 perintah Allah yang diterima Musa dari Gunung Sinai itu di atas 2 loh batu. Perjanjian ini kekal sampai hari ini, saudara. Sekalipun banyak orang menganggap bahwa 10 perintah Allah ini sudah tidak berlaku lagi dalam kehidupan kekristenan kita, tapi sesungguhnya 10 perintah Allah itu masih tetap berlaku sampai pada zaman kita ini. Saudara-saudara yang kekasih, perjanjian-perjanjian di Sinai ini bukan hanya dalam bentuk 10 perintah Allah itu, tapi juga simbol-simbol yang melambangkan Mesias yang akan datang. Nanti kan kita melihat peristiwa pertama adalah keluarnya mereka dari negeri Mesir, kemudian menjelang masuk ke tanah Kanaan, ada yang disebut penetapan perjanjian. Di tengah-tengah perjalanan itu mereka berada di Gunung Sinai, ini yang sekarang kita sedang bahas. Nanti setelah ini, orang Yahudi mengadakan perjalanan kembali sebelum tiba di tanah Kanaan, tanah perjanjian itu mereka akan terlebih dahulu mengikuti upacara-upacara bait suci. Mereka akan dirikan bait suci yang bisa dipindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, masih tidak permanen dalam bentuk kain, dalam bentuk kayu yang bisa dicabut dari tanah, kemudian digulung dan digotong. Ini semua diterima oleh Musa di Bukit Sinai, yang disebut dengan Taurat. Taurat itu yang pertama, Taurat moral, 10 perintah Allah. Taurat yang kedua adalah Taurat upacara, ceremonial law. Jadi ada moral law, 10 perintah Allah, ada ceremonial law. Kita tidak bahas lebih dalam, saudara, dua perkara ini, karena kedua hukum ini seringkali ditanggapi oleh umat Kristen pada umumnya sepertinya sama. Berarti mereka bilang 10 perintah Allah inilah yang sudah digenapi oleh Kristus di atas kayu salib Bukit Golgota. Waktu dia dipakukan di atas kayu salib Bukit Golgota itu, maka selesailah 10 perintah Allah. Sebenarnya bukan itu, saudara. Yang digenapi itu selesai, kata Yesus di kayu salib, sudahlah genap. Lalu tirai Allah terbelah dua dari atas ke bawah. Tirai Allah itu adalah tirai yang membatasi bilik suci dan maha suci di dalam tabernakel atau Ka'bah. Ini semua adalah Taurat-Taurat upacara. Ini yang diberikan juga oleh Tuhan kepada Musa. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, kitab Imamat itu jelas, saudara, Taurat-Taurat upacara itu di dalam gulungan kitab, ditaruh di luar tabut perjanjian. Tapi 10 perintah Allah itu bukan gulungan kitab, dituliskan di atas 2 loh batu oleh tangan Allah sendiri, ditaruh di dalam tabut perjanjian. Itu beda, saudara. Yang disebut seremonial law, hukum-hukum upacara, atau sering disebut oleh Rasul Paulus dengan bayang-bayang, Taurat bayang-bayang, itu di dalam gulungan kitab dan ditaruh di luar tabut, tapi 10 perintah itu adalah Taurat moral yang kekal, yang tidak dapat diubah, itu ditaruh di dalam tabut di atas 2 loh batu. Nah, untuk apa sebenarnya kedua hukum ini, saudara? 10 perintah Allah adalah untuk mengatur moral hidup manusia. Sebenarnya 10 perintah Allah itu adalah gambaran moral Allah kita. Kita harus menjadi serupa dengan Kristus dalam tabiat, dalam moral. Makanya diberikan 10 perintah Allah. Itu kekal. Tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh bersaksi dusta. Dan lebih jauh lagi di zaman Yesus lebih diuraikan detail, saudara. Yang dimaksud membunuh itu, kalau kamu memfitnah orang, kalau kamu menjelekkan orang, kalau kamu membicarakan kelemahan-kelemahan orang, mengkritik orang dengan tidak ada alasan, sebenarnya kita sedang membunuh karakter orang. Berzina lebih jauh, Yesus katakan, bukan hanya pada saat kita melakukan perzinahan secara langsung dan didapati oleh orang banyak, kedapatan tangkap tangan katanya. Tapi berzina yang dimaksudkan adalah kalau pikiran kita ini mengembara kemana-mana pada saat kita membayangkan
lawan jenis kita dalam pikiran kita, sebenarnya kata Yesus itu sudah berzina. Kalau kita melihat gambar-gambar yang merangsang syahwat kita, nafsu kita, kita sudah berzina. Dan hukum ini, 10 perintah Allah ini masih berlaku sampai saat ini. Kalau tidak berlaku lagi, saudara, maka kehidupan moral manusia, kita tidak tahu seperti apa. Sudah rusak dan makin rusak. Tapi yang selesai adalah hukum upacara seremonial itu. Waktu Yesus mati di kayu salib, Yesus berseru dari atas kayu salib, sudahlah genap dan tirai Allah terbelah dua. Artinya apa? Bahwa perjanjian ini masih tetap berlaku, tetapi upacara-upacara korban itu yang menggambarkan tentang upacara kematian Yesus Kristus di Bukit Golgota yang kita terima sebagai juru selamat, anak domba Allah itu, bagi kita, itu sudah digenapi oleh kematian Kristus. Domba itu tidak perlu lagi kita korbankan saat ini. Lembu tidak perlu kita korbankan saat ini sebagai pengganti dosa-dosa kita. Burung tekukur tidak perlu kita korbankan lagi sebagai penebus dosa-dosa kita. Itu hanyalah lambang dalam pelajaran ini. Tapi tujuan dari perjanjian itu yang kekal adalah bila mana kita menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, yang telah membawa kita keluar bukan hanya dari negeri Mesir perbudakan itu, tapi dari dunia ini kelak, dari perbudakan dosa ini. Kita akan tiba di surga. Dan pimpinan uni kita selalu saya ingat mengatakan, kita harus ke surga. Inilah yang harus menjadi cita-cita kita bersama, cita-cita yang tertinggi dalam pelajaran kita ini. Tuhan memberkati kita, saudara. Amin. Baiklah, kita akan tutup. Sebelum doa tutup, nanti akan disampaikan oleh Pendeta Luki Yakub. Kita akan dengarkan lagu penutup. Ini lagu tutup kita. Urang sadaya gaduh pengharapan, Tuhan Rahman mendere Katong iman cuma partete manis Naroli dunia megala, とてももはっとな Bangsa-bangsaan kayo man Haleluya ibadah Raja kita memiliki pengharapan menyambut datangnya Tuhan. Ora di tempone patusan suawon tanah lumaga suputan taren yuosito tawasa Kita memiliki pengharapan menyambut datangnya Tuhan, Tuhan. Baik, mari kita bersatu dalam doa.
Bapa kami yang di sorga, pada akhir dari pendalaman pembelajaran firman Tuhan pada siang hari ini, kembali kami datang menaikkan puji dan syukur kehadirat-Mu, karena kami telah merasakan satu persekutuan yang indah, di mana anak-anak Tuhan dapat berkumpul, walaupun kami melalui media online ini dari tempat kami masing-masing, namun kami dapat dihubungkan satu dengan yang lainnya, bahkan boleh saling menatap wajah satu dengan yang lainnya di dalam ibadah siang hari ini untuk merenungkan pelajaran sekolah Sabat yang baru saja kami pelajari bersama-sama tentang perjanjian di Sinai. Kiranya pengalaman umat-umat Tuhan, umat Israel pada masa lalu dapat menjadi pelajaran bagi kami di saat ini sebagai umat-umat Israel rohani, di mana kami juga boleh meneladani apa yang baik yang Tuhan berikan kepada umat-umat Israel pada zaman dulu, dan tidak mencontoh apa yang tidak berkenan yang melawan kehendak Tuhan. Bapa, kami datang sebagai orang-orang berdosa, penuh kekurangan dan kelemahan, bahkan sering kami menyakiti hati Tuhan dengan melakukan hal-hal yang melawan kehendak Tuhan. Ampuni kami. Terimalah kami sebagaimana kami ada. Bahkan bila mana ada dosa dan salah kami selama rangkaian ibadah belajar firman Tuhan pada siang hari ini, Tuhan ampuni kami. Terima kami sebagaimana kami ada. Karena kami hanya layak berseru kepada Tuhan, menghampiri hadirat-Mu karena kasih karunia-Mu. Kami bersyukur pada siang hari ini di mana oleh panduan hamba Tuhan Pendeta P. Chandra telah menuntun, membimbing, dan memimpin diskusi pelajaran sekolah Sabat pada siang hari ini, boleh menambah wawasan dan cakrawala berpikir kami tentang firman Tuhan semakin diperluas, semakin mendalam. Dan tolong kami ya Tuhan, semua yang hadir lewat ibadah belajar firman Tuhan di siang hari ini, yang digagas oleh hamba Tuhan Pendeta Simo Rangkir, kiranya ini boleh berguna bagi kami untuk lebih mendalami, lebih mengalami dan merasakan kasih Tuhan, lawatan Tuhan lewat kuasa firman-Mu. Berikan kami segenap kuasa agar pelajaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada siang hari ini tidak lalu dengan sia-sia dari pendengaran kami. Tolong kami Tuhan agar semua yang kami dapatkan dapat menolong hidup kami, menjadi buah yang mewarnai akan kehidupan rohani kami, agar setiap hari kehidupan kami ini boleh menjadi mercusuar, boleh menjadi menara, di mana orang boleh melihat terang kasih Tuhan dan kebenaran firman Tuhan hidup dalam kehidupan kami. Dan biar kami boleh setia sampai Yesus datang. Mohon berkat untuk semua partisipan di rumah kami masing-masing yang mengambil bagian pada siang hari ini. Tuhan berkati kami masing-masing. Biarlah pada besok hari kami kembali bergabung untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Berkati Pendeta P. Chandra sebagai saluran berkat Tuhan yang Kau gunakan pada siang hari ini. Berkat dalam pelayanannya, berkat dalam rumah tangganya, dan kiranya kehidupannya senantiasa Engkau berkati, tambahkan kekuatan kesehatan dalam bidang pelayanan yang percayakan di Konferensi Jakarta dan sekitarnya. Demikian juga Pendeta Simo Rangkir sebagai penasihat wilayah 11 dan juga bagian pelayanan komunikasi di Konferensi DKI Jakarta dan sekitarnya. Tuhan juga senantiasa memberkati hamba-Mu dengan kekuatan kesehatan dari sorga, dan kiranya berkat dalam pelayanannya, berkat dalam rumah tangga, istri dan anak-anak serta cucu-cucunya, Tuhan akan senantiasa memberkati. Dan kami semua ya Tuhan berdoa supaya Tuhan senantiasa menyertai kami di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu. Apalagi kami sedang hidup di tengah-tengah bumi yang masih terus berjuang melawan virus COVID-19. Tolong kami Tuhan, tambahkan daya tahan tubuh yang baik, agar dengan itu boleh melawan jenis-jenis penyakit yang merongrong akan kesehatan kami. Dengan tubuh yang sehat, iman kami tetap teguh dan kuat,
setia sampai Yesus datang. Manakala kami akan berpisah daripada ibadah ini Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati kami masing-masing, menyertai kehidupan kami masing-masing, agar besok pagi, besok siang kami kembali bergabung untuk mendalami firman Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah pengharapan dan doa kami. Terpujilah namamu, kami percaya Engkau mendengar menjawab doa kami, karena kami sembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam waktu New Jersey, sore waktu California dan Washington State, selamat pagi waktu Indonesia untuk saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah malam kita pada hari Senin, tanggal 10 Mei tahun 2021 ini. Baik saudara sekalian, pada malam hari ini kita kembali akan mempelajari firman Tuhan, dan pelajaran kita ini pada malam hari ini dengan judul contoh, atau sesungguhnya lebih tepat adalah, mungkin ya, lebih tepatnya adalah pola keselamatan, the pattern of salvation, contoh atau pola keselamatan. Ya. Mari kita melihat langsung pelajaran kita pada malam hari ini. Dimulaikan dengan ayat dalam Keluaran 6, ayat 6 dan 7. Sana dikatakan firman Tuhan, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Keluaran 6, ayat 6 sampai dengan 7. Bacalah ayat-ayat di atas ini ya. Prinsip apakah yang kita lihat di dalamnya, sama seperti sebelumnya, mengenai peran Allah terhadap manusia dalam hubungan perjanjian. Dan fokuslah pada beberapa kali kata aku muncul dalam ayat-ayat itu. Nah, kalau kita lihat bagaimana inisiatif ya dilakukan oleh Allah ya untuk proses penyelamatan tersebut. Allah mengetahui keadaan dan keberadaan mereka. Mari kita baca terus pelajaran sahabat kita. Pembebasan orang Israel dari perbudakan di Mesir dan penyelamatan Nuh dan keluarganya dari air bah adalah dua peristiwa penyelamatan utama dalam tulisan Musa. Dari Kejadian sampai dengan Ulangan ya. Keduanya memberikan pandangan-pandangan terhadap ilmu keselamatan. Tetapi lebih khusus, peristiwa Keluaran yang memberikan pola dasar atau pattern of salvation ya. Pola dasar daripada keselamatan Tuhan. Ketika Allah berfirman kepada orang Israel melalui Musa, Aku akan membebaskan kamu dalam Keluaran 6 ayat 6. Secara literal, Allah berkata, Aku akan melakukan tindakan penebus sanak keluarga, atau bahasa Ibraninya goel ya. Nah, kata menebus dalam ayat 6 menurut Bernard Ram ya dalam bukunya yang berjudul His Way Out, dikatakan bahwa kata menembus dalam ayat 6 dari Keluaran 6 merujuk pada satu keluarga yang membeli kembali atau menebus kembali anggota keluarga yang lain, terutama ketika anggota keluarga itu telah menjadi budak karena hutang atau akan menjadi budak ya, jadi mereka yang tebus sebelum jadi budak atau sebelum itu terjadi. Tampaknya orang Israel tidak memiliki sanak keluarga di bumi untuk menebusnya. Jadi tidak ada bangsa-bangsa lain yang mungkin dapat dikatakan yang akan dapat menjadi pembela atau penebus Israel. Tetapi Allah sekarang adalah sanak keluarga Israel, penebus sanak keluarganya. Jadi Allah lah yang sekarang akan Aku akan membebaskan kamu, aku yang akan menebus kamu, karena kamu adalah goelku, kamu adalah sanak keluargaku. Pelajaran sahabat kita kemudian katakan, bagaimana Anda mengerti ide Allah menebus atau membayar kembali umatnya dari perbudakan? Berapakah harga yang harus dia bayar untuk menebus saudara dan saya? Apakah yang fakta ini nyatakan kepada kita mengenai harga daripada kita, umat manusia? Mari kita lihat ya. Markus 10 ayat 45 berbicara tentang apa? Ketika anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan apa yang dia berikan. Nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. 1 Timotius 2 ayat 6 katakan, ia yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu
kesaksian pada waktu yang ditentukan. Wahyu 5 ayat 9 katakan apa? Dan mereka, umat-umat yang setelah dilepaskan, yang telah ditebus, ya, yang telah diselamatkan, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Wahyu 5 ayat 9. Dalam Keluaran 3 ayat 8, Allah mengatakan bahwa dia telah turun, Allah telah turun untuk menyelamatkan Israel. Ini adalah satu kata kerja Ibrani yang biasa digunakan untuk menggambarkan interaksi Allah dan manusia. Allah yang turun. Ya, seringkali kita pikir manusia harus naik ke hadirat Tuhan, manusia harus datang kepada Tuhan, makanya kita buat kuil dan lain sebagainya. Kita harus datang bawa persembahan supaya kita dapat tiba ke hadirat Tuhan. Tapi Alkitab beda. Alkitab menyatakan Allah yang Allah yang turun berinteraksi dengan manusia. Allah berada di surga dan kita berada di bumi. Dan saat Allah turun ke bumi, dia menebus umatnya. Dia menebus kita. Dalam pengertian yang benar dari ide itu, ialah hanya ketika Yesus turun, ketika Yesus hidup, menderita, dan kemudian mati, dan bukan berakhir di kematiannya, dia kemudian dibangkitkan untuk kita, maka semuanya itu, pada saat dia turun itu, dilakukannya supaya saudara dan saya ditebus, supaya kita ditebus. Yohanes 1 ayat 14 katakan, dan firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita. Adalah cara yang lain untuk mengatakan bahwa Allah turun untuk menyelamatkan kita. Ya, jadi satu pelajaran yang indah sekali yang dapat kita lihat ya pada malam hari ini. Bagaimana Allah yang Allah yang turun. Ya, Allah yang turun. Nah, cukup menarik bagi kita untuk melihat konsep Allah yang turun. He came down. Ya, he came down. Apa yang Allah lakukan pada saat dia turun? Apa artinya Allah turun? Nah, ada banyak hal yang dapat kita katakan sehubungan dengan Allah yang turun, Tuhan yang turun. Yang pertama, kita dapat lihat bahwa Tuhan turun untuk menyelidiki. Ya, dia tidak dia Maha tahu. Tuhan Maha tahu. Dari surga saja pun dia sudah tahu segala sesuatu. Dia adalah Alfa dan Omega. Tetapi dari banyak ayat di dunia ini, kita dapat di Alkitab maksud saya, Allah telah turun ke dunia karena dia ingin memberikan satu contoh pada saat kita menghadapi satu situasi, maka kita harus betul-betul mengadakan penyelidikan yang sempurna, penyelidikan yang menyeluruh yang dapat kita lakukan untuk menghadapi satu kasus. Misalnya, pada saat orang-orang di lembah Sinar mendirikan menara yang tinggi, apa yang dikatakan dalam Kejadian 11 ayat 5? Lalu turunlah Tuhan untuk melihat. Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ada begitu banyak lagi ayat-ayat lain ya. Pada saat Sodom dan Gomora ya sedang hendak dibinasakan, dikatakan Allah turun untuk menyelidiki kota tersebut. Bertemu terlebih dahulu dengan Bertemu terlebih dahulu dengan Abraham ya. Kenapa? Karena Allah ingin melidiki dan memberikan contoh kepada kita. Jangan ambil keputusan yang yang tidak sempurna dengan kata. Selidikilah. Jadi Tuhan turun untuk menyelidiki. Tapi pelajaran kita pada malam hari ini menyatakan bahwa pada saat Tuhan turun, dia turun untuk menyelamatkan. Dia turun untuk menyelamatkan. Ya. Keluaran 3:8, sebab itu aku telah turun, bukan untuk melihat, tetapi untuk apa? Tuhan tidak perlu lagi melihat. Tapi di sini katakan Tuhan turun untuk melepaskan. Ya. Tuhan turun untuk melepaskan. Ya. Mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Nanti kita akan lihat. Di ayat yang ke-8, sini dikatakan, aku telah turun untuk melepaskan. Tapi nanti kita lihat, apa yang Tuhan telah lakukan sebelum ayat Keluaran 3 ayat 8 dia katakan dia turun untuk melepaskan, nanti kita akan lihat ayat-ayatnya. Tapi mari kita kembali kepada poin bahwa pada saat Tuhan turun, ya, pada saat Tuhan turun, aku telah turun itu menandakan ada inisiatif keselamatan yang ada pada Allah. Allah yang proaktif terhadap keadaan manusia.
Jadi Allah tahu keberadaan kita. Allah tahu di mana saudara dan saya berada. Allah tahu setiap isi hati kita. Alkitab bahkan mengatakan pada saat kita sedih, Allah menghitung dan menaruh air mata kita di dalam kirbatnya. Dengan kata lain, Allah tahu. Di dalam kitab Ayub sendiri dikatakan pada saat ada kambing gunung yang hendak beranak, Allah tahu erangan mereka. Allah tahu burung yang jatuh, ya. Burung yang jatuh sekalipun Allah tahu. Jadi jangan pernah kita katakan, aduh, Tuhan di mana Tuhan? Ya, Allah di mana Dia? Kenapa saya dibiarkan seperti ini? Kenapa keadaan saya seperti ini? Allah tahu, ya. Allah tahu. Nah, saya sudah lihat tadi, saya sudah katakan bahwa dalam Keluaran 3:8 Allah telah turun untuk menyelamatkan, ya, dan membawa mereka ke tempat yang lebih baik. Tetapi seperti saya katakan tadi, bahwa sebelum Tuhan menyelamatkan, Dia sudah tahu terlebih dahulu kenapa Dia harus selamatkan. Kenapa? Karena dalam Keluaran 3:7 dikatakan apa? Dan Tuhan berfirman, aku telah, pertama apa? Memperhatikan, ada 3 kata kerja yang penting di sini. Pertama, Allah memperhatikan dengan sungguh, ya, dengan lengkap. Allah telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Allah telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan kita di New Jersey, di California, di Washington State, di Colorado, di Indonesia, atau di mana saja. Allah telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan Anda. Kesengsaraan apa saja? Segala sesuatu. Allah tahu. Pada saat Anda menangis, Allah tahu. Allah simpan air mata kita. Apalagi mungkin kalau kita ada masalah-masalah kesehatan, Allah tahu kesengsaraan kita. Masalah-masalah imigrasi, finansial, dan lain sebagainya, Allah tahu. Dan aku telah mendengar seruan mereka. Jadi bukan hanya Allah melihat, tapi Allah juga apa? Mendengar permohonan-permohonan mereka. Itulah sebabnya mari kita terus berdoa kepada Tuhan. Kita terus memperdengarkan seruan kita kepada Tuhan. Katakan, aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Oleh sebab orang-orang yang telah menyusahkan kita. Ada kalanya kita menderita, sengsara oleh sebab masalah yang kita buat sendiri. Tapi seringkali juga masalah-masalah itu oleh sebab orang-orang yang memiliki niat-niat jahat terhadap kita. Tapi Allah memperhatikan, Allah mendengar. Ya, aku mengetahui. I know. Ingat, waktu lalu saya sudah pernah bahas bahwa kata know di sini, yada, artinya Allah mengetahui dengan intim. Ya, Allah mengetahui dengan sangat dekat, mengetahui penderitaan mereka. Dan oleh sebab itulah Allah turun untuk menyelamatkan mereka. Jadi setiap kali Tuhan turun, keselamatan menjadi bagian umatnya. Setiap kali Tuhan turun, keselamatan menjadi bagian umat-umat. Dan ultimate, Allah yang turun secara sangat sempurna. Ya, Allah yang turun secara sangat sempurna. Kalau kita lihat di kejadian di kitab-kitab perjanjian lama, mungkin itu hanya sebagai lambang. Ada tiang awan, tiang api, ya, ada semak belukar yang menyala-nyala. Itu lambang-lambang. Tapi yang secara sempurna dapat dilihat, dapat diraba oleh manusia adalah Allah yang turun. Itu adalah pada saat Yesus yang datang turun ke dalam dunia ini. Di dalam Yohanes 1 ayat 14, ayat kita hari ini juga katakan apa? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Turun dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi, mari kita lihat. Pada saat dia diam di antara kita, Allah yang turun kepada kita. Dan kemudian dia dimuliakan. Bagaimana caranya Allah yang turun ini dimuliakan? Ini satu konsep yang penting untuk kita selidiki. Karena kita lihat di sini ada konsep yang berbeda antara kata turun ini. Kenapa ada kata turun? Ada kata apa? Ada kata naik. Manusia tidak ingin turun. Mereka ingin selalu naik. Naik posisinya, naik apa? Naik keadaan ekonominya, naik martabatnya, naik. Jadi selalu segala sesuatu yang kita usahakan itu selalu untuk naik, naik, dan naik. Tetapi coba kita lihat Tuhan kita. Bagaimana dia dimuliakan? Dia dimuliakan bukan pada saat dia naik.
Tetapi dia dimuliakan justru pada saat di mana? Pada saat dia turun. Allah suka untuk turun, tapi inilah manusia. Kita suka naik-naikan. Dan dalam usaha untuk naik itu seringkali, seperti bahasa Manado, saling baku cungkil. Ya, baku cungkil karena mau naik. Siapa yang saya saja yang mau naik. Tapi inilah manusia ya. Tidak heran dalam Kejadian 11. Ayat 4 dan 5 kita lihat ini. Kebodohan manusia yang coba untuk naik dan kehebatan Allah yang turun. Ya, kemuliaan Allah yang turun. Manusia pikir mulia itu naik, tapi Allah katakan yang mulia itu yang turun. Yang mulia itu yang turun. Kejadian 11 ayat 4 dan 5. Juga kata mereka, orang-orang di lembah Sindar, kita sudah baca ya. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Mari kita naik ke atas. Menjangkau tempat Tuhan, Babel. Tempat Tuhan ya. Marilah kita cari nama supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Jadi seringkali kita ingin naik pangkat, naik posisi, naik kedudukan supaya kita dapat nama. Ini ketua uni ini. Dia ini ketua divisi, ketua general conference. Dapat nama. Itu yang selalu manusia ingin dapatkan. Naik. Nama yang apa? Nama yang lebih dikenal. Orang lebih menyebut nama kita. Kalau kita naik dari posisi ini, dari situasi ini, meningkat terus. Nah, tentu saja, saya tidak katakan bahwa pendeta Rantung berarti ajar kita semua ya tetap aja ya di dalam posisi kita ya udah nggak usah kita punya inisiatif untuk maju lah dalam kehidupan. Tidak. Yang saya katakan adalah kita tetap berusaha. Pertama-tama carilah dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka Allah skalanya Allah tambahkan. Artinya saya tidak ajarkan Anda untuk malas-malas supaya tidak merubah keadaan kita. Tidak. Saya katakan lakukan yang sebaik-baiknya dapat kita lakukan tanpa memikirkan bahwa saya harus bekerja keras, saya harus buat yang terbaik supaya saya jadi ini, jadi itu. Tidak usah pikirkan hal tersebut. Itu akan jadi dengan sendirinya kalau Allah melihat itu yang Allah dapat berikan kepada saudara, ke pangkat tersebut. Harta yang semakin meningkat dan lain sebagainya. Tetapi yang dapat kita lakukan adalah kita berusaha saja sebaik-baiknya dengan kerendahan hati, dengan pertolongan Tuhan. Maka Alkitab katakan segala sesuatu itu Allah yang tambahkan kepada kita. Tapi janganlah motivasi kita dalam bekerja. Saya bekerja, saya pendeta. Wah, saya harus bikin ini dan itu. Saya harus Saya harus buat nama saya itu terkenal. Ya. Saya harus buat pencitraan diri supaya saya jadi ketua ini, ketua itu, dan ketua ini, dan ketua itu. Itu bukan cara Allah. Itu cara Babel. Ya, itu cara Babel. Dan Alkitab katakan kita harus keluar dari Babel, saudara ya. Kita harus keluar dari Babel. Jadi manusia yang suka untuk naik, tapi kemudian ayat 5 katakan apa? Lalu turunlah Tuhan. Turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Jadi pada saat kita ingin pada saat kita memiliki keinginan-keinginan yang mencoba untuk mencari nama bagi kita, Tuhan katakan apa? Yang kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kemuliaan nama Tuhan. Pada saat kita ingin memuliakan nama Tuhan dan Tuhan tempatkan kita menjadi ketua uni, menjadi ketua divisi, ketua general conference, puji Tuhan. Tapi bukan itu tujuan saya dan saudara melayani. Kita melayani untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat itu yang kita lakukan dan Tuhan berikan kesempatan kita menjadi ketua uni dan lain sebagainya, puji Tuhan kalau itu terjadi. Tapi janganlah itu menjadi motivasi kita supaya kita ditinggikan, supaya kita memiliki nama yang hebat. Kenapa? Karena firman Tuhan sangat-sangat jelas, saudara. Matius 23:12 katakan apa? Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. 1 Petrus 5 ayat 6 katakan apa? Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi jangan kita memiliki worldly, dengan kata lain, worldly ambition. Ya, ambisi-ambisi duniawi. Yang mana kita yang ditinggikan, dimuliakan. Tapi marilah kita meninggikan dan memuliakan Tuhan. Dan pada saat, kalau kita memang ditinggikan, saat kita meninggikan Tuhan, ya ditinggikan dalam sudut mata manusia, dalam posisi ini dan kesempatan ini dan itu, puji Tuhan. Ya. Tapi poinnya adalah Allah yang turun, tapi manusia lah yang seringkali rindu untuk selalu naik. Mari kita menjadi seperti Yesus. Kenapa? Dia ditinggikan saat dia merendahkan diri, saat dia direndahkan.
Filipi 2 ayat 5 sampai 9. Ini mari ini menjadi ayat yang harus kita lihat supaya kita sadar siapa kita dan apa yang Tuhan Yesus telah buat bagi kita. Filipi 2 ayat 5 sampai 9 katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan, pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak ada yang lebih tinggi dari rupa Allah. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Seringkali kita ingin pertahankan posisi ini, posisi itu. Kita harus pertahankan supaya nama kita dikenal. Tapi Yesus bukan begitu. Yang harus kita contohi ya. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kematian yang paling paling hina, menyedihkan. Ya, mati di kayu salib. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Anda tahu bagaimana caranya supaya saudara dan saya mendapatkan nama dalam dunia ini? Layani Tuhan. Rendahkan diri kita untuk hanya bekerja sekuat tenaga dalam bidang apapun yang Anda lakukan. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Entah Anda seorang pendeta, antara Anda seorang perawat, dan lain sebagainya. Marilah kita melakukan itu untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Untuk nama Tuhan yang diagungkan. Dan pada saat itulah Allah akan tinggikan nama kita dan mengaruniakan kepada kita seperti yang dikaruniakan kepada Yesus, nama yang baik. Ya, mungkin bukan lagi kalau Yesus itu nama di atas segala nama, tapi bagi kita mungkin nama yang baik. Nama yang baik. Saya ingat lagu yang sering saya nyanyikan dulu yang membayangkan bagaimana Yesus yang telah turun ya dengan saudara Ringo Uwai dan saudara kami lainnya. Seringkali kami dalam kuartet kami menyanyikan lagu ini. He came down to my level. Dia telah turun ke level kita karena kita tidak sanggup untuk dapat datang ke levelnya. Dengan tangan yang kuat dia angkat kita. With a strong arm he lifted me up to show me what living is. Ini lagu daripada Bill Gaither ya. Gaither Vocal Band mereka nyanyikan. With a strong arm he lifted me up to show me what living is. Jadi, dia yang angkat kita untuk menunjukkan kehidupan yang sesungguhnya. Dia datang ke level kita. Kalau saja kita rindu untuk membuka pintu baginya, dia akan membuat kehidupan kita itu worth living. Kehidupan yang bermakna. Kehidupan yang berarti. Apa itu yang terjadi? Pada saat kita melihat bagaimana Yesus, contoh Yesus yang telah turun ke dalam dunia untuk menjadi pelayan, untuk melayani saudara dan saya. Pada saat kita melayani sesama, pada saat kita mengagungkan nama Tuhan, memikirkan hanya kemuliaan nama Tuhan yang kita lakukan, bukan kita melakukan untuk mencari nama bagi kita sendiri. Apalagi ini seperti pendeta Yani kalau katakan ini menjelang pemilihan di Indonesia tahun ini ya. Mari kita buat tim suksesi. Wah, kita harus atur supaya supaya orang tahu siapa kita, apa yang dapat kita lakukan kalau saya jadi pemimpin ini, menjadi pemimpin itu. Itu cara manusia sekali lagi. Tapi Tuhan tahu, Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengar, Tuhan mengetahui, Tuhan yada. Apa yang Tuhan yada? Tuhan mengetahui di mana saudara berada. Tuhan mengetahui apa kesanggupan saudara dan saya. Dan dia mengetahui di mana saudara dan saya dapat dia tempatkan. Serahkan kepada Tuhan. Marilah gantinya kita membuat tim suksesi, kita gantinya membuat tim suksesi, mari kita buat tim doa, saudara-saudara. Mari kita buat tim-tim doa untuk mengundang Roh Kudus yang akan mengangkat orang-orang yang Tuhan sudah ketahui tepat untuk posisi ini dan itu. Gantinya tim suksesi, tim doa. Dan kalau kita itu yang kita lakukan, maka kita telah mengikuti apa yang telah dimintakan dalam Filipi 2, 5-9. Hendaklah kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus yang telah turun untuk menyatakan kepada kita apa kehidupan kita yang berarti. Kehidupan berarti itu hanya kehidupan bersama dengan Tuhan. Berapa lama, sekali lagi, saya sudah pernah katakan ini, berapa lama Anda akan dapat menjadi ketua General Conference? Berapa lama Anda akan menjadi
pemimpin. Berapa lama Anda akan memiliki harta ini dan harta itu yang orang sebut-sebutkan terus nama Anda? Itu semua akan berlalu. Ya. Semua akan berlalu. Posisi Anda suatu waktu itu akan hilang. Ya. Harta Anda juga akan hilang. Anda tidak bawa harta tersebut di liang kubur. Ya. Dan orang akan lupakan. Tetapi yang namanya tertulis dalam buku kehidupan tidak akan pernah dilupakan. Itulah sebabnya, ya. Marilah kita tujui dalam kehidupan ini adalah kita dapat datang kepada Tuhan. 1 Petrus 3:18 katakan apa? Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Mari kita seperti Yesus menerima Yesus Kristus supaya kita dibawa kepada Allah. Mari kita mengajak saudara-saudara kita yang lainnya ke dalam kebenaran firman Tuhan supaya mereka juga dapat dibawa kepada Allah. Dan pada saat kita melakukan hal tersebut, ya, maka kita akan ditinggikan oleh Allah. Kita akan dibawa kepadanya. Inilah yang dapat saya tambahkan pada saat ini, dan saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.